Halo Bapak Ibu ASN sekalian, kita semua tahu ya, setiap hari kita itu kayak berenang di lautan informasi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bahas bareng-bareng gimana sih caranya supaya kita bisa menavigasi lautan itu. Tujuannya satu, agar setiap keputusan yang kita ambil untuk publik itu kuat dan yang terpenting berbasis bukti. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi ini sebetulnya inti dari pekerjaan kita sehari-hari kan? Coba bayangin, satu memo, satu laporan, atau cuma satu data aja yang kita salah baca, itu bisa bikin kebijakan jadi super kuat, atau sebaliknya, bisa jadi blunder fatal. Nah, gimana caranya biar kita nggak kejebak? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita perlu kenali dulu nih medan pertempuran kita. Era digital itu bukan lagi cerita masa depan. Ini udah jadi kenyataan kita sekarang. Dan sebagai ASN, kita ini bukan cuma penonton loh. Kita justru ada di garis paling depan dari semua perubahan ini. Saya yakin Bapak Ibu pasti familiar banget sama situasi ini. Informasinya datang, cepet banget, kayak banjir. Datanya banyak banget. Belum lagi hoax dan disinformasi ada di mana-mana, ngintai terus. Di saat yang sama, kita dituntut buat ambil keputusan cepat kan? Wah, kombinasi ini jujur aja bukan cuma menantang, tapi bisa jadi resep bencana kalau kita nggak punya strategi yang pas. Oke, kita udah tahu tantangannya. Terus, solusinya gimana dong? Nah, anggap aja kita lagi bangun benteng pertahanan. Langkah pertama yang paling dasar adalah kita harus jadi penjaga gerbang yang cerdas. Maksudnya, kita harus evaluasi dulu setiap sumber informasi yang masuk ke meja kita. Caranya simple banget kok. Cuma ada 3 langkah atau 3 pertanyaan ampuh. Jadi tiap kali dapat info baru, coba deh tanya ke diri sendiri. 1. Siapa yang ngomong? Penulisnya, institusinya, kredibel nggak? Punya keahlian di bidangnya? 2. Kapan info ini dibuat? Masih relevan nggak sama kondisi sekarang? Dan yang paling krusial, nomor 3. Buktinya mana? Ada data atau referensi yang bisa kita cek ulang nggak? Nah, kalau sumbernya udah kita anggap oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Kita bedah isinya. Disinilah skill yang penting banget dibutuhkan. Kita harus bisa bedain dengan jeli mana sih yang fakta, mana yang cuma opini, dan mana yang ternyata cuma asumsi belaka. Lihat deh tabel ini cara gampangnya. Fakta itu jelas, bisa diukur. Contohnya, angka partisipasi naik 5%. Itu fakta. Kalau opini, itu sifatnya subjektif. Ada kata-kata kayak, sebaiknya, menurut saya. Contohnya, sebaiknya program ini dilanjutkan. Nah, yang bahaya itu asumsi. Ini kayak loncatan kesimpulan tanpa bukti kuat. Misalnya, kemungkinan besar program ini akan berhasil lagi tahun depan. Bisa membedakan ketiganya ini, itu kunci utama buat baca laporan secara kritis. Dan ini penting banget ya, bukan sekedar teori di atas kertas. Kenapa? Karena kebijakan yang kita buat berdasarkan opini atau asumsi itu rapuh, bisa salah arah dan ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Sebaliknya, kalau kebijakan kita berakar pada fakta yang kuat, nah, itu baru namanya fondasi yang kokoh untuk pelayanan publik yang adil dan efektif. Oke, kita lanjut ke level berikutnya, yaitu soal data. Dulu mungkin baca data itu kerjaannya para analis aja ya, tapi sekarang, di era ini, kemampuan menafsirkan angka itu udah jadi keahlian wajib buat hampir semua ASN. Biar gampang bedainnya, gini aja, data kuantitatif itu menjawab pertanyaan berapa banyak. Contohnya, berapa persen warga yang puas dengan layanan A. Nah, kalau data kualitatif itu menjawab pertanyaan kenapa. Misalnya dari hasil wawancara, kita jadi tahu kenapa sih mereka puas atau nggak puas. Dua-duanya ini harus jalan barengan, biar kita dapat gambaran yang lengkap, nggak sepotong-potong. Coba deh lihat grafik ini. Kalau kita cuma dikasih tabel angka yang seabrek, pusing kan? Tapi begitu diubah jadi gambar, jadi visual, tiba-tiba ceritanya muncul. Kita bisa langsung lihat, oh ternyata ada tren kenaikan tingkat kepuasan dari tahun ke tahun. Nah, inilah hebatnya visualisasi data. Mengubah angka yang bikin bingung, jadi wawasan yang jelas, dan bisa langsung kita pakai untuk bertindak. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir, di mana kita akan merangkum semuanya dalam satu payung besar. Tujuannya adalah menjadi ASN yang cerdas literasi digital. Ini penting banget, ini bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi kompetensi inti yang wajib kita miliki. Jadi, apa sih sebenarnya literasi digital itu? Ini jauh lebih dari sekedar bisa pakai komputer atau internet loh. Ini adalah kemampuan lengkap, mulai dari menemukan informasi yang tepat, mengevaluasinya dengan kritis, memanfaatkannya dengan bijak sampai membagikan dan bahkan membuatnya. Semuanya demi satu hal, melayani publik dengan lebih baik lagi.
Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat pas. Semua skill yang barusan kita bahas, mulai dari cek sumber, bedain fakta opini, sampai baca data, itu semua bukan cuma skill teknis. Itu adalah pilar-pilar yang membangun integritas dan efektivitas kita sebagai abdi negara. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan refleksi buat Bapak Ibu sekalian. Coba pikirkan, setelah obrolan kita hari ini, kira-kira informasi apa yang akan Anda lihat dengan cara yang sedikit berbeda besok pagi? Mungkin itu laporan yang masuk, atau email dari atasan, atau bahkan sekedar berita yang Anda baca. Apapun itu, jadikan itu langkah pertama Anda untuk menjadi ASN yang lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih tangguh di era digital ini.